Pernahkah kamu merasa kepalamu tidak pernah benar-benar diam? Saat malam tiba, tubuhmu lelah, tetapi pikiran justru bekerja paling keras. Kamu memutar ulang percakapan lama, menyesali keputusan kecil, membayangkan skenario terburuk yang bahkan belum tentu terjadi. Itulah overthinking, sebuah kebiasaan mental yang perlahan menguras energi, emosi, dan ketenangan batinmu setiap hari. Overthinking bukan tanda bahwa kamu cerdas atau berhati-hati. Justru sebaliknya, ia sering menjadi tanda bahwa pikiranmu kehilangan kendali. Kamu terlalu sibuk hidup di masa lalu yang tidak bisa diubah, atau di masa depan yang belum tentu terjadi. Dalam filsafat stoikisme, kondisi ini dianggap sebagai bentuk penderitaan yang tidak perlu, karena kamu menderita bukan oleh kenyataan, melainkan oleh pikiranmu sendiri. Kabar baiknya, overthinking bukan takdir. Ia adalah pola, dan semua pola bisa diubah. Dalam video ini, kamu akan mempelajari 7 cara menghentikan overthinking, yang selama ini diam-diam menguras mentalmu. Cara-cara ini tidak hanya berdasarkan psikologi modern, tetapi juga selaras dengan prinsip stoikisme yang telah teruji ribuan tahun. Jika kamu ingin hidup lebih tenang, fokus, dan tidak lagi menjadi tawanan pikiranmu sendiri, dengarkan sampai akhir. 1. Sadari bahwa tidak semua pikiran layak dipercaya. Langkah pertama untuk menghentikan overthinking adalah menyadari satu kebenaran penting. Tidak semua pikiranmu adalah fakta. Banyak orang terjebak dalam overthinking karena mereka memperlakukan setiap pikiran yang muncul seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Padahal pikiran hanyalah reaksi, bukan kenyataan. Dalam stoikisme, Epictetus mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Ketika seseorang tidak membalas pesanmu, pikiranmu langsung berlari ke kesimpulan, dia tidak menghargai aku, atau aku pasti melakukan kesalahan. Padahal itu hanya asumsi, bukan fakta. Overthinking terjadi ketika kamu terlalu melekat pada narasi di kepalamu. Kamu lupa bahwa pikiran bisa salah, berlebihan, dan dipengaruhi oleh emosi sesaat. Semakin kamu percaya pada setiap pikiran negatif, semakin kuat pula cengkeraman overthinking terhadap hidupmu. Mulailah berjarak dengan pikiranmu. Saat pikiran cemas muncul, jangan langsung melawannya, tetapi tanyakan, apakah ini fakta atau hanya asumsi? Dengan pertanyaan sederhana ini, kamu sedang merebut kembali kendali. Kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah pihak yang mengamati pikiran. Ketika kesadaran ini tumbuh, overthinking perlahan kehilangan kekuatannya karena ia hidup dari kepercayaanmu. Masalahnya, banyak orang tidak pernah diajarkan untuk mempertanyakan pikirannya sendiri. Sejak kecil, kita terbiasa menganggap apa yang muncul di kepala sebagai kebenaran. Jika muncul rasa takut, kita langsung yakin bahwa ada bahaya. Jika muncul rasa cemas, kita langsung percaya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Inilah akar dari overthinking yang menguras mental. Psikologi modern menyebut fenomena ini sebagai cognitive fusion, kondisi ketika seseorang menyatu sepenuhnya dengan pikirannya. Saat kamu berada dalam kondisi ini, pikiran dan kenyataan terasa sama. Apa yang kamu pikirkan terasa seolah-olah sedang benar-benar terjadi, padahal belum tentu. Disinilah stoikisme menjadi sangat relevan. Para filsuf stoik tidak pernah mengajarkan untuk menghilangkan pikiran negatif. Mereka mengajarkan untuk tidak tunduk pada pikiran tersebut. Mereka memahami bahwa pikiran hanyalah kesan awal, impression, dan manusia memiliki pilihan untuk menyetujuinya atau tidak. Bayangkan pikiranmu seperti awan yang lewat di langit. Awan itu bisa gelap, bisa terang, bisa menakutkan. Tetapi langit tidak pernah menjadi awan. Langit hanya menjadi tempat lewatnya awan. Begitu pula dirimu. Kamu bukan pikiran yang muncul, kamu adalah kesadaran yang melihatnya. Ketika kamu mulai memahami ini, satu perubahan besar akan terjadi. Kamu tidak lagi panik setiap kali pikiran negatif muncul. Kamu tidak lagi merasa harus segera menyelesaikan semua pikiran di kepalamu. Kamu hanya mengamati, menyadari, lalu memilih respons yang lebih rasional. Overthinking melemah ketika kamu berhenti bereaksi secara otomatis. Ia kehilangan kekuatannya saat kamu tidak lagi menuruti setiap cerita yang ia bisikkan. Latihan sederhananya adalah ini.
Setiap kali pikiran negatif muncul, katakan dalam hati, aku sedang memiliki pikiran bahwa, bukan ini pasti benar. Contohnya, bukan aku pasti gagal, tetapi aku sedang memiliki pikiran bahwa aku mungkin gagal. Perbedaan kalimat ini tampak kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Kalimat kedua menciptakan jarak. Jarak inilah yang memberi ruang bagi ketenangan. Semakin sering kamu melatih jarak ini, semakin lemah pola overthinking yang selama ini menguras mentalmu. Kamu mulai sadar bahwa pikiran hanyalah alat, bukan penguasa hidupmu. Pada titik ini, kamu tidak lagi mencoba menghentikan pikiran dengan paksa. Kamu hanya berhenti mempercayainya secara membabi buta. Dan justru disitulah ketenangan mulai tumbuh secara alami. 2. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Salah satu sumber terbesar overthinking adalah kebiasaan memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kamu menghabiskan energi untuk memikirkan pendapat orang lain, masa depan yang belum pasti, atau masa lalu yang sudah terjadi. Dalam stoikisme, ini disebut sebagai kesalahan fundamental dalam menggunakan pikiran. Marcus Aurelius mengajarkan konsep dichotomy of control. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Overthinking muncul ketika kamu terus memaksa pikiran untuk mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang menilaimu, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu bertindak. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kamu bisa menentukan responsmu hari ini. Setiap kali pikiranmu berputar tanpa solusi, tanyakan, apakah ini ada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu memilih untuk tidak menyiksa diri sendiri. Fokus pada tindakan kecil yang nyata jauh lebih menenangkan daripada 1000 skenario di kepala. Saat kamu memusatkan perhatian pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang, overthinking kehilangan bahan bakarnya. Masalahnya, sebagian besar manusia dibesarkan dengan ilusi bahwa mereka harus mengendalikan segalanya. Kita diajarkan untuk memikirkan semua kemungkinan, mengantisipasi semua risiko, dan menyiapkan diri terhadap semua hasil. Sekilas terdengar bijak, tetapi jika berlebihan, hal ini justru menjadi akar overthinking. Pikiranmu akhirnya bekerja tanpa henti, bukan untuk bertindak, tetapi untuk berjaga-jaga secara berlebihan. Kamu ingin memastikan tidak ada kesalahan, tidak ada penolakan, tidak ada kegagalan. Padahal hidup tidak pernah bisa dipastikan sepenuhnya. Stoikisme mengajarkan kebebasan mental melalui satu hal sederhana. Melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Ketika kamu mencoba mengendalikan pendapat orang lain, kamu sedang menyerahkan ketenanganmu kepada sesuatu yang berada di luar dirimu. Itulah bentuk perbudakan mental yang paling halus. Perhatikan bagaimana overthinking bekerja. Ia selalu mengajakmu memikirkan, bagaimana kalau mereka salah paham? Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau hasilnya tidak sesuai harapan? Semua pertanyaan ini berfokus pada hasil, bukan pada tindakan. Padahal satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendalimu adalah niat, usaha, dan sikapmu. Ketika kamu mengalihkan fokus dari hasil ke proses, sesuatu yang menarik terjadi. Pikiran menjadi lebih tenang. Kamu tidak lagi menuntut kepastian dari masa depan, tetapi cukup memastikan bahwa kamu melakukan yang terbaik hari ini. Latihan praktisnya adalah membagi pikiranmu menjadi 2 kolom. Hal yang bisa aku kendalikan, hal yang tidak bisa aku kendalikan, lalu jujurlah. Reaksi orang lain tidak bisa dikendalikan. Masa depan secara detail tidak bisa dikendalikan. Persepsi orang tentang dirimu tidak bisa dikendalikan. Tetapi usaha, kedisiplinan, kejujuran, dan cara kamu berbicara, itulah wilayah kekuasaanmu. Saat kamu kembali ke wilayah ini, mentalmu terasa lebih stabil. Overthinking seringkali membuat seseorang merasa sibuk, padahal sebenarnya tidak produktif. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan, mengubah kesibukan mental menjadi ketenangan yang aktif. Kamu tidak pasif, tetapi juga tidak gelisah. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup manusia menjadi damai ketika ia membatasi perhatiannya hanya pada apa yang menjadi tugasnya.
Artinya, kamu tidak perlu memikul beban dunia untuk hidup dengan baik. Semakin sering kamu melepaskan hal-hal di luar kendalimu, semakin ringan beban pikiranmu. Kamu berhenti menuntut hidup agar selalu sesuai rencana dan mulai menerima hidup apa adanya, sambil tetap bertindak dengan bijak. Di titik ini, overthinking tidak lagi punya ruang, karena overthinking hidup dari keinginan mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Ketika keinginan itu dilepaskan, yang tersisa hanyalah fokus, kejelasan, dan ketenangan batin. 3. Hentikan kebiasaan mengulang masa lalu. Overthinking seringkali berupa kebiasaan mengulang kesalahan lama. Kamu menyesali kata-kata yang sudah terucap, keputusan yang sudah diambil, atau kesempatan yang terlewat. Padahal masa lalu tidak bisa diulang. Yang bisa diulang hanyalah penderitaannya. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup hanya terjadi di saat ini. Ketika pikiranmu terus kembali ke masa lalu, kamu sebenarnya sedang meninggalkan hidup yang nyata demi bayangan yang tidak bisa disentuh. Belajar dari masa lalu itu sehat, menghukum diri sendiri karena masa lalu adalah racun mental. Tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang belajar atau sedang menyiksa diri? Jika tidak ada pelajaran baru, maka berhentilah, lepaskan. Kamu tidak akan menemukan kedamaian dengan mengulang luka lama. Masalahnya, banyak orang tidak menyadari bahwa mengulang masa lalu di kepala tidak sama dengan memperbaikinya. Pikiranmu mungkin terasa sibuk, tetapi sebenarnya ia hanya berputar di tempat yang sama. Kamu tidak sedang bergerak maju, kamu hanya sedang memperpanjang penderitaan. Dalam psikologi, kebiasaan ini dikenal sebagai rumination. Proses mental di mana seseorang terus memikirkan kejadian negatif yang telah berlalu tanpa menghasilkan solusi baru. Rumination membuat emosi negatif semakin kuat, bukan semakin reda. Semakin sering kamu mengulangnya, semakin dalam pula jejak emosinya di dalam dirimu. Stoikisme memandang hal ini sebagai kesalahan penempatan perhatian. Masa lalu berada di luar kendali kita. Ia sudah selesai, tetapi pikiran overthinking menolak menerima kenyataan itu. Ia ingin mengulang waktu, memperbaiki dialog, atau mengubah hasil, sesuatu yang mustahil. Marcus Aurelius menulis bahwa orang yang hidup dalam penyesalan sebenarnya sedang berperang dengan waktu. Dan perang ini tidak mungkin dimenangkan. Setiap menit yang kamu habiskan untuk menyesali masa lalu adalah menit yang kamu curi dari hidupmu sendiri hari ini. Perhatikan bagaimana pikiranmu bekerja saat overthinking muncul. Ia sering berkata, seandainya aku tidak berkata begitu, seharusnya aku memilih jalan yang lain. Kalau saja aku lebih berani dulu, kalimat-kalimat ini terdengar wajar, tetapi jika diulang tanpa henti, mereka menjadi belenggu mental. Kamu mulai mendefinisikan dirimu berdasarkan kesalahan lama, bukan berdasarkan siapa dirimu sekarang. Padahal stoikisme mengajarkan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh karakter saat ini, bukan oleh kesalahan masa lalunya. Masa lalu hanyalah guru, bukan hakim. Latihan penting di sini adalah membedakan antara refleksi dan penyesalan. Refleksi bertanya, apa pelajarannya? Penyesalan bertanya, kenapa aku sebodoh itu? Refleksi membuatmu bertumbuh. Penyesalan membuatmu terjebak. Jika kamu sudah menarik pelajaran yang jelas, maka tugasmu selesai. Tidak ada kewajiban untuk terus mengingat luka agar terlihat bijak. Kebijaksanaan justru terlihat dari kemampuan untuk melangkah maju tanpa membawa beban yang tidak perlu. Stoikisme juga mengajarkan penerimaan radikal terhadap waktu. Apa yang telah terjadi adalah bagian dari takdir, bukan untuk disesali, tetapi untuk dipahami. Bahkan kesalahan pun memiliki fungsi. Ia membentuk kedewasaan, ketegasan, dan kebijaksanaanmu hari ini. Coba perhatikan, orang yang paling tenang biasanya bukan orang yang hidupnya sempurna, melainkan orang yang berdamai dengan masa lalunya. Mereka tidak menyangkal kesalahan, tetapi juga tidak tinggal di sana. Setiap kali pikiranmu kembali menyeretmu ke masa lalu, latih satu kalimat sederhana dalam dirimu. Itu sudah berlalu. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah bertindak lebih baik hari ini. Kalimat ini bukan penghindaran, melainkan penegasan arah. Kamu mengakui masa lalu tanpa membiarkannya mengendalikan masa kini. Overthinking kehilangan kekuatannya ketika kamu berhenti memberi panggung pada kenangan yang sudah selesai. Saat perhatianmu kembali ke saat ini, ke napasmu, ke tubuhmu, ke langkah kecil yang bisa kamu ambil, pikiran perlahan menjadi lebih sunyi.
Dan di dalam kesunyian itulah, kamu mulai benar-benar hidup. 4. Kurangi stimulasi yang memicu overthinking. Overthinking tidak muncul begitu saja. Ia sering dipicu oleh lingkungan yang terlalu bising secara mental, media sosial, berita negatif, dan perbandingan tanpa henti. Pikiranmu tidak dirancang untuk menerima ribuan informasi setiap hari. Stoikisme menekankan kesederhanaan. Semakin sederhana hidupmu, semakin tenang pikiranmu. Kurangi konsumsi hal-hal yang membuatmu terus membandingkan diri dengan orang lain. Diam bukanlah kekosongan. Diam adalah ruang bagi pikiran untuk bernapas. Di era modern, pikiran manusia hidup dalam kondisi yang tidak alami. Setiap hari, kamu dibanjiri opini, pencapaian orang lain, konflik dan drama yang bahkan tidak berkaitan langsung dengan hidupmu. Semua ini masuk ke kepalamu tanpa izin, lalu menuntut perhatian dan reaksi emosional. Overthinking sangat menyukai kondisi seperti ini. Ia berkembang subur ketika pikiran kelelahan oleh terlalu banyak rangsangan. Ketika mentalmu lelah, ia kehilangan kemampuan untuk menyaring mana yang penting dan mana yang tidak. Akibatnya, segalanya terasa mendesak, mengkhawatirkan, dan menguras emosi. Stoikisme sejak lama mengingatkan tentang bahaya hidup dalam keramaian mental. Para filsuf stoik memilih hidup sederhana bukan karena anti kemajuan, tetapi karena mereka memahami satu hal. Pikiran yang tenang lahir dari perhatian yang terjaga. Media sosial, jika tidak disadari, mendorongmu untuk terus membandingkan hidupmu dengan potongan terbaik hidup orang lain. Kamu melihat keberhasilan tanpa proses, kebahagiaan tanpa luka, dan pencapaian tanpa kegagalan. Perbandingan ini tidak hanya melelahkan, tetapi juga menumbuhkan perasaan tidak cukup. Dari sinilah overthinking muncul. Kenapa hidupku tidak seperti mereka? Aku tertinggal jauh. Aku seharusnya sudah lebih sukses sekarang. Padahal semua pikiran ini dipicu oleh stimulasi yang tidak perlu. Kamu sedang mengukur hidup nyata dengan ilusi digital. Mengurangi stimulasi bukan berarti lari dari dunia. Ini tentang mengatur apa yang boleh masuk ke pikiranmu. Sama seperti tubuh yang butuh makanan sehat, pikiran juga butuh asupan yang selektif. Latihan sederhana yang bisa kamu lakukan adalah mental diet. Perhatikan, apa yang kamu konsumsi setiap hari? Informasi apa yang paling sering kamu lihat? Konten mana yang membuatmu tenang dan mana yang membuatmu gelisah? Stoikisme mengajarkan bahwa kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu izinkan memengaruhi batinmu. Jika suatu hal terus mengganggu ketenanganmu, meskipun tampak sepele, kamu berhak untuk menjauhinya. Diam, dalam konteks ini, bukan berarti pasif. Diam adalah tindakan sadar untuk memberi ruang bagi pikiran agar pulih. Dalam keheningan, pikiran belajar kembali membedakan mana yang penting dan mana yang hanya kebisingan. Cobalah menyediakan waktu tanpa layar. Tidak untuk produktif, tidak untuk belajar, hanya untuk hadir, duduk, berjalan, atau bernapas tanpa distraksi. Pada awalnya, ini mungkin terasa tidak nyaman karena pikiranmu terbiasa sibuk. Tetapi justru disitulah proses penyembuhan dimulai. Overthinking tidak suka ruang kosong. Ia butuh distraksi untuk terus hidup. Ketika kamu mengurangi stimulasi, kamu sedang memutus suplai energi overthinking. Semakin sedikit kebisingan yang kamu izinkan masuk, semakin jernih pikiranmu. Dan ketika pikiran jernih, ketakutan yang tidak perlu akan mereda dengan sendirinya. Pada akhirnya, hidup yang tenang bukan tentang memiliki lebih sedikit masalah, tetapi tentang memiliki lebih sedikit kebisingan di kepala. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjauh dari hidup, tetapi untuk hidup dengan perhatian yang lebih sadar. Dan dari perhatian itulah ketenangan perlahan tumbuh. 5. Biasakan bertindak, bukan terjebak di kepala. Overthinking sering terjadi karena terlalu banyak berpikir dan terlalu sedikit bertindak. Pikiranmu sibuk merencanakan, menimbang, dan meragukan, hingga akhirnya tidak ada langkah nyata yang diambil. Tindakan kecil seringkali mematahkan overthinking. Bergeraklah. Lakukan satu hal sederhana. Aksi mengembalikanmu ke dunia nyata, keluar dari labirin pikiran. Banyak orang mengira mereka butuh kejelasan penuh sebelum bertindak.
Mereka menunggu rasa yakin, motivasi yang stabil, atau rencana yang sempurna. Padahal menunggu kondisi ideal justru membuat pikiran semakin penuh dan gelisah. Dalam stoikisme, tindakan lebih dihargai daripada spekulasi. Para stoik memahami bahwa hidup adalah rangkaian pilihan nyata, bukan hasil dari pikiran yang diputar tanpa ujung. Ketika kamu terus berpikir tanpa bertindak, kamu sebenarnya sedang menghindari kenyataan, bukan mempersiapkannya. Overthinking sering kali menyamar sebagai kehati-hatian. Ia berkata, "Aku hanya ingin memastikan semuanya aman." Namun di balik itu, sering tersembunyi rasa takut akan kegagalan, penolakan, atau ketidaksempurnaan. Masalahnya, pikiran tidak pernah merasa cukup. Setiap jawaban akan memunculkan pertanyaan baru. Jika kamu menunggu pikiran benar-benar tenang sebelum bertindak, kamu mungkin tidak akan pernah bergerak. Tindakan kecil memiliki kekuatan yang tidak dimiliki pikiran. Ia membawamu kembali ke saat ini. Saat kamu bergerak, tubuh mengambil alih kendali dari pikiran. Kamu tidak lagi hidup di kepala, tetapi di dunia nyata. Marcus Aurelius menulis bahwa jangan habiskan waktu berdebat tentang seperti apa orang baik seharusnya. Jadilah orang baik itu sekarang. Prinsip ini berlaku juga dalam mengatasi overthinking. Jangan habiskan waktu memikirkan hidup yang ideal. Mulailah hidup dengan langkah nyata. Tindakan tidak harus besar, justru tindakan kecil yang konsisten jauh lebih efektif. Membersihkan meja, menulis satu paragraf, berjalan 5 menit, atau mengirim satu pesan, semua ini adalah bentuk perlawanan terhadap overthinking. Setiap tindakan kecil memberi sinyal ke pikiran bahwa kamu aman, bahwa dunia tidak runtuh hanya karena kamu bergerak tanpa kepastian penuh. Dari sinilah kepercayaan diri dibangun, bukan dari analisis tanpa akhir. Psikologi juga mendukung hal ini. Tindakan seringkali mendahului motivasi, bukan sebaliknya. Dengan bertindak, kamu menciptakan momentum emosional yang membuat pikiran ikut tenang. Overthinking membuat segalanya terasa besar dan menakutkan. Tindakan memecah ketakutan itu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikelola. Ketika kamu fokus pada satu langkah, pikiran tidak punya ruang untuk melompat ke 1000 kemungkinan buruk. Latihan praktisnya sederhana. Setiap kali kamu merasa overthinking, tanyakan pada dirimu, apa satu tindakan paling kecil yang bisa aku lakukan sekarang? Bukan tindakan sempurna, bukan tindakan besar, cukup satu langkah nyata. Semakin sering kamu bertindak, semakin kamu melatih pikiran untuk mengikuti, bukan memimpin secara berlebihan. Pikiran menjadi alat, bukan penghalang. Pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari kepastian total, tetapi dari keberanian untuk bergerak meski tidak semua hal jelas. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani, bukan yang terus dipikirkan. Ketika kamu membiasakan diri bertindak, overthinking kehilangan tempatnya. Karena ia hanya berkuasa ketika kamu diam terlalu lama di dalam kepala sendiri. 6. Terima bahwa tidak semua hal harus sempurna. Perfeksionisme adalah bahan bakar utama overthinking. Kamu takut salah, takut gagal, takut dinilai. Padahal hidup tidak menuntut kesempurnaan. Ia menuntut keberanian untuk mencoba. Stoikisme mengajarkan penerimaan terhadap ketidaksempurnaan manusia. Kamu boleh salah, kamu boleh tidak tahu, dunia tidak runtuh karenanya. Banyak orang hidup dengan keyakinan tersembunyi bahwa mereka harus selalu benar, selalu siap, dan selalu tampil tanpa celah. Keyakinan inilah yang membuat pikiran tidak pernah beristirahat. Setiap keputusan terasa berat, setiap langkah terasa berisiko karena standar yang dipasang terlalu tinggi. Perfeksionisme sering disalahpahami sebagai bentuk ambisi atau disiplin. Padahal di baliknya sering bersembunyi rasa takut yang dalam. Takut ditolak, takut diremehkan, takut tidak cukup baik. Overthinking lalu muncul sebagai upaya untuk menghindari rasa takut itu dengan berpikir lebih lama dan lebih keras. Dalam stoikisme, kesempurnaan bukanlah tujuan hidup. Yang lebih penting adalah bertindak selaras dengan nilai, bukan bebas dari kesalahan. Para filsuf stoik memahami bahwa kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari proses menjadi manusia yang lebih bijak. Ketika kamu menuntut kesempurnaan, kamu sedang menunda hidup. Kamu berkata pada dirimu sendiri,
Aku akan bergerak setelah semuanya siap. Padahal kesiapan total tidak pernah datang. Perhatikan bagaimana perfeksionisme bekerja di kepalamu. Kamu mengedit ulang kata-kata berulang kali. Kamu menunda memulai karena merasa belum cukup siap. Kamu mengulang keputusan karena takut hasilnya tidak ideal. Semua ini terlihat seperti kehati-hatian, tetapi sebenarnya adalah bentuk penahanan diri. Hidupmu berhenti bergerak karena kamu takut membuat kesalahan kecil. Stoikisme menawarkan sudut pandang yang membebaskan. Lakukan yang terbaik dengan apa yang kamu miliki sekarang, lalu terima hasilnya dengan lapang dada. Hasil bukan sepenuhnya milikmu. Yang sepenuhnya milikmu adalah niat dan usaha. Psikologi juga menunjukkan bahwa perfeksionisme berlebihan justru menurunkan kinerja dan meningkatkan kecemasan. Ketika standar terlalu tinggi, otak masuk ke mode siaga terus-menerus, seolah-olah setiap kesalahan adalah ancaman besar. Latihan penting di sini adalah mengizinkan dirimu menjadi cukup baik. Bukan ceroboh, bukan asal-asalan, tetapi realistis. Cukup baik adalah ruang di mana pertumbuhan bisa terjadi tanpa tekanan yang melumpuhkan. Cobalah bertanya pada dirimu, apakah standar ini benar-benar perlu? Apakah kesalahan kecil ini akan berarti besar dalam 5 tahun ke depan? Apakah aku menuntut hal yang sama pada orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu melunakkan tuntutan yang tidak manusiawi terhadap dirimu sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa manusia diciptakan untuk belajar, bukan untuk sempurna. Kesalahan hari ini adalah bahan baku kebijaksanaan esok hari. Ketika kamu menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari hidup, pikiran mulai rileks. Kamu tidak lagi merasa harus memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Kamu bergerak, belajar, lalu memperbaiki. Overthinking kehilangan kekuatannya ketika kamu berhenti menuntut kesempurnaan. Karena overthinking hidup dari ketakutan akan kesalahan. Saat kamu berdamai dengan kemungkinan salah, pikiran menjadi lebih tenang. Pada akhirnya, hidup yang damai bukanlah hidup tanpa cacat, tetapi hidup yang dijalani dengan keberanian dan penerimaan. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai hidupmu tidak ditentukan oleh seberapa sempurna kamu, melainkan oleh seberapa jujur dan konsisten kamu bertindak. Dan di sanalah ketenangan sejati mulai tumbuh. 7. Latih kesadaran saat ini. Overthinking selalu hidup di masa lalu atau masa depan. Kedamaian selalu hidup di saat ini. Latih dirimu untuk kembali ke momen sekarang, melalui napas, tubuh, dan kesadaran. Saat kamu hadir sepenuhnya, pikiran tidak punya ruang untuk berisik. Jika diperhatikan dengan jujur, hampir semua overthinking tidak pernah terjadi di momen sekarang. Ia selalu menarikmu ke dua tempat yang sama. Penyesalan tentang masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Padahal satu-satunya tempat di mana hidup benar-benar terjadi adalah saat ini. Stoikisme sejak awal menekankan pentingnya hidup di masa kini. Marcus Aurelius berulang kali mengingatkan bahwa masa lalu sudah tidak ada, masa depan belum tentu datang, dan yang benar-benar kamu miliki hanyalah detik ini. Ketika kamu melewatkan detik ini karena pikiranmu sibuk ke tempat lain, kamu sedang melewatkan hidup itu sendiri. Overthinking membuat pikiran seperti pengembara tanpa tujuan. Ia berjalan kemana-mana, kecuali ke tempat di mana tubuhmu berada. Akibatnya, kamu merasa lelah, gelisah, dan terasing, meskipun secara fisik kamu tidak melakukan apa-apa. Kesadaran saat ini bukan konsep mistis. Ia adalah keterampilan yang bisa dilatih. Dan kabar baiknya, tubuh selalu hidup di saat ini. Pikiranlah yang sering pergi terlalu jauh. Cara paling sederhana untuk kembali ke momen sekarang adalah melalui napas. Napas selalu terjadi sekarang, tidak pernah di masa lalu atau masa depan. Ketika kamu memperhatikan napas, tarikan dan hembusannya, pikiran secara alami melambat. Stoikisme tidak mengajarkan meditasi formal seperti tradisi timur, tetapi mengajarkan kehadiran sadar dalam setiap tindakan. Makan dengan sadar, berjalan dengan sadar, berbicara dengan sadar. Saat kamu benar-benar hadir dalam satu aktivitas, pikiran tidak punya ruang untuk melompat ke skenario lain. Overthinking kehilangan kekuatannya ketika perhatianmu terkunci pada realitas yang sedang berlangsung. Pikiran boleh muncul, tetapi kamu tidak mengikutinya.
Kamu membiarkannya lewat, sementara perhatianmu tetap di sini. Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai grounding, mengakar pada pengalaman saat ini. Grounding membantu sistem saraf keluar dari mode cemas dan kembali ke kondisi stabil. Inilah sebabnya mengapa kesadaran saat ini sangat efektif untuk meredakan overthinking. Latihan praktisnya sederhana. Rasakan kakimu menyentuh lantai. Sadari suara di sekitarmu tanpa menilainya. Perhatikan sensasi di tubuhmu. Hal-hal sederhana ini membawa pikiran kembali ke kenyataan, bukan ke cerita. Banyak orang takut hidup di saat ini karena mereka mengira itu berarti mengabaikan masa depan. Padahal, justru sebaliknya. Ketika kamu hadir sepenuhnya sekarang, keputusanmu menjadi lebih jernih dan tindakanmu menjadi lebih tepat. Stoikisme mengajarkan bahwa kualitas hidup ditentukan oleh kualitas perhatian. Jika perhatianmu selalu tercecer kemana-mana, hidup pun terasa kacau. Tetapi jika perhatianmu utuh di saat ini, hidup terasa lebih ringan. Kesadaran saat ini juga mengajarkan penerimaan. Kamu berhenti melawan kenyataan dan mulai menghadapinya apa adanya. Dari penerimaan inilah ketenangan lahir, bukan dari kontrol berlebihan. Overthinking membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia butuh masa lalu dan masa depan. Saat kamu kembali ke sekarang, waktunya dipotong. Dan tanpa waktu, overthinking tidak bisa bertahan lama. Pada akhirnya, hidup yang tenang bukan tentang tidak pernah berpikir, tetapi tentang tidak terseret oleh pikiran. Kamu berpikir saat perlu, lalu kembali hadir saat berpikir tidak lagi membantu. Ketika kesadaran saat ini menjadi kebiasaan, kamu tidak lagi hidup sebagai tahanan pikiranmu. Kamu hidup sebagai manusia yang utuh, hadir, sadar, dan damai. Dan disitulah overthinking benar-benar kehilangan tempatnya. Overthinking bukanlah tanda bahwa kamu lemah, bodoh, atau tidak mampu menghadapi hidup. Justru sebaliknya, overthinking sering muncul pada orang-orang yang peduli, bertanggung jawab, dan ingin melakukan yang terbaik. Masalahnya bukan pada niatmu, melainkan pada cara pikiranmu bekerja tanpa arah yang jelas. Melalui 7 cara ini, kamu belajar satu hal penting. Ketenangan tidak datang dari mengendalikan segalanya, tetapi dari memilih dengan sadar kemana perhatianmu diarahkan. Kamu belajar untuk tidak mempercayai setiap pikiran, fokus pada hal yang bisa dikendalikan, berdamai dengan masa lalu, menyederhanakan stimulasi, berani bertindak, menerima ketidaksempurnaan, dan kembali hadir di saat ini. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan pikiran yang tertata. Saat kamu berhenti menjadi tawanan pikiranmu sendiri, hidup tidak serta-merta menjadi mudah, tetapi menjadi jauh lebih ringan untuk dijalani.